Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya P U T R I A L V I O N I T A S U R Y A S A R I. Saya dari Prodi PLB, mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember. NIM 221F10143. Dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resume yang saya peroleh untuk tugas UTS tentang anak tunadaksa. Yang pertama, pengertian anak tunadaksa. Tunadaksa terdiri dari kata tuna, yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Jadi, tunadaksa adalah kondisi seseorang dengan tubuh yang tidak sempurna. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, otot. Sedemikian rupa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Pengertian anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Berikut ini ciri-ciri anak tunadaksa, yaitu anggota gerak tubuh kaku atau lemah, kesulitan dalam gerakan seperti tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, bahkan lebih kecil dari biasanya. Terdapat cacat pada alat gerak. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kesulitan pada saat berdiri atau berjalan, bahkan duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Hiperaktif atau tidak dapat tenang. Definisi tunadaksa menurut para ahli. Tunadaksa adalah kondisi substansial dan jangka panjang yang mempengaruhi bagian tubuh seseorang. Kondisi ini dapat mengganggu dan membatasi fungsi fisik, mobilitas, stamina, atau ketangkasan pada penyandangnya. Hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup pasien itu sendiri. Penyandang tunadaksa biasanya akan kehilangan kemampuan untuk berjalan, menggerakkan tangan dan lengan, duduk dan berdiri, serta mengontrol otot-ototnya. Beberapa ahli di Indonesia memiliki definisi tentang tunadaksa yang berbeda-beda, seperti Sujihati Somantri. Melansir dari lamaran resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sujimati Sumantri menjelaskan tunadaksa adalah keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsi yang normal. Hikmawati. Tunadaksa adalah kondisi seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak. Ini meliputi tulang, otot, dan persendian baik dalam struktur atau fungsinya, yang mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Karyana dan Widiati. Tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan dan kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian. Kondisi ini dapat mengakibatkan gangguan koordinasi komunikasi, adaptasi, mobilitasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Gangguan fisik ini termasuk lahir dengan tunadaksa bawaan, seperti tidak memiliki anggota tubuh lengkap.
kehilangan anggota badan karena amputasi, gangguan neuromuskular seperti cerebral palsy, terkena gangguan sensomotorik atau alat pengendaraan, dan menderita penyakit kronis. Jika disimpulkan dari definisi di atas, orang tunadaksa adalah kelainan fisik atau tubuh yang diperoleh sejak lahir maupun karena trauma, penyakit, atau kecelakaan. Jenis tunadaksa yaitu disabilitas neuromuskuloskeletal. Jenis tunadaksa yaitu disabilitas neuromuskuloskeletal. Jenis disabilitas fisik ini disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf pusat atau otot dan sumsum tulang belakang, sehingga anak tidak mampu melakukan gerakan terkontrol dari bagian tubuh tertentu. Berikut beberapa contoh gangguan akibat kelainan pada sistem saraf pusat, yaitu cerebral palsy atau lumpuh otak, sekelompok gangguan yang mempengaruhi otot dan saraf sehingga terjadi gangguan fungsi motorik terutama pada anak-anak. Poliomyelitis atau polio, penyakit menular akibat infeksi virus yang menyerang sistem saraf pusat sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik. Spina bifida, cacat lahir yang terjadi karena tulang belakang dan saraf tulang belakang tidak terbentuk sempurna saat kehamilan. Stroke, gangguan suplai darah menuju otak sehingga pengidapnya bisa terkena gangguan fungsi motorik dan sensorik secara tiba-tiba pada satu sisi tubuh. Cedera kepala, trauma akibat benturan pada kepala yang bisa mempengaruhi fungsi motorik dan sensorik pada otot tergantung tingkat keparahannya. 2. Disabilitas muskuloskeletal. Jenis disabilitas fisik ini disebabkan oleh kelainan pada bentuk otot atau tulang, penyakit, dan degenerasi atau penuaan, sehingga menghambat aktivitas. Sejumlah kelainan yang bisa terjadi pada sistem otot dan rangka, yaitu 1. Kehilangan anggota badan, terjadi karena cacat lahir, penyakit, atau kecelakaan yang memerlukan anggota badan buatan atau mengganti fungsinya. 2. Osteoartritis, yaitu pengampuran sendi, penyakit radang sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang rawan sehingga menimbulkan nyeri, sakit, atau kaku sendi. 3. Distrofi otot, sekelompok penyakit otot yang secara perlahan membuat otot makin melemah hingga kehilangan kekuatan dan fungsinya. Sedangkan berdasarkan letak kelainan otak dan fungsi gerakan anak tunadaksa cerebral dibedakan atas beberapa, seperti spastik, kekakuan pada sebagian atau seluruh otot. Atetosis, penyebab atetosis yaitu luka pada sistem ekstrapiramida yang terletak pada otak depan maupun tengah. Ekstrapiramida menjembatani antara kegiatan otot dan kontrol gerak secara otomatis, sejarah berjalan, dan ekspresi wajah. Anak yang menderita atetosis tampak susah payah untuk berjalan, mengeliat-ngeliat, dan terhuyung-huyung atau sempoyongan. Gerakannya tidak berirama dan tidak mengikuti urutan yang wajar, sehingga perilakunya sering tidak terkontrol. Beberapa dari mereka bergerak dengan cara tidak wajar atau aneh. Meskipun penderita atetosis mampu meletakkan tangan pada mulutnya,
Namun ketika melakukan gerakan ini tampak berbagai bentuk gerakan yang tidak terkontrol dan ekstrim. Dalam kondisi tidur, penderita atetosis menggerakkan badannya sehingga menggeliat tidak tampak. Namun gerakan ini akan muncul pada saat penderita dalam keadaan sadar. Gerakan abnormal penderita atetosis kian menghebat apabila disertai emosi yang tinggi pada dirinya. Karakteristik dari penderita ini mengalami problem pada sejumlah besar tangan, bibir, lidah, serta sejumlah kecil kaki. Populasi penderita atetosis diperkirakan sekitar 15-20% dari penderita cerebral palsy. Ataksia. Kondisi ataksia disebabkan oleh luka pada otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, cerebellum, yang bekerja sebagai pengontrol keseimbangan dan koordinasi pada kerja otot. Anak yang menderita ataksia gerakannya tidak teratur, berjalan dengan langkah yang tinggi dan dengan mudah menjatuhkannya. Terkadang matanya tidak terkoordinasi. Gerakannya seperti tersentak-sentak atau niktamus. Penderita ataksia tidak terdeteksi ketika dilahirkan, namun ketika masa meraban dan berjalan, kondisi ini tampak jelas. Ataksia ada beberapa tingkatan mulai dari ringan sampai yang sangat berat, tergantung perluasan luka pada cerebellum. Tremor dan rigidity. Tremor dan rigidity mirip dengan atetosis, yaitu disebabkan oleh luka pada sistem ekstrapiramida. Kondisi ini muncul pada sebagian kecil anak penderita cerebral palsy. Tremor pada penderita cerebral palsy diketahui sejak dini, manakala terjadi perubahan vibrasi tubuh secara alami tidak beraturan. Hal ini terjadi akibat gangguan keseimbangan antara kelompok otot yang bekerja berlawanan. Dalam kondisi ini, anak masih dapat melakukan aktivitas sesuai dengan tujuannya. Walaupun ada beberapa hambatan jika dibandingkan dengan penderita spasticity atau atetosis. Rigidity merupakan interferensi terhadap postural tone yang disebabkan oleh resistensi otot-otot agonis dan antagonis. Beberapa dengan atetosis yang mana gerakannya lebih bebas dan lebih sering berubah. Sedangkan tremor dan rigidity gerakannya terbatas dan menurut irama tertentu serta agak lambat. Menurut Delphi 2006-124, pada tremor dan rigid, umumnya mereka mempunyai gangguan pada keseimbangan tubuh, disebabkan karena adanya kelainan pada postural dan akibat hambatan otot yang berlawanan. Tipe campuran. Pada kasus-kasus tertentu, terdapat penderita yang kondisinya menunjukkan perpaduan di antara jenis-jenis cerebral palsy. Contohnya, penderita cerebral palsy yang diidentifikasikan dalam ciri spasticity, tampak pula ciri atetosis dan ataxia. Atau spasticity dengan tremor atau rigidity, atau bentuk kombinasi yang lain. Faktor-faktor penyebab tunadaksa, yaitu faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan adalah anoksia prenatal. Hal ini disebabkan pemisahan bayi dari plasenta.
penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi. Gangguan metabolisme pada ibu, bayi dalam kandungan terkena radiasi. Radiasi langsung mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Ibu mengalami trauma atau kecelakaan. Trauma ini dapat mempengaruhi sistem pembentukan saraf pusat. Misalnya ibu yang jatuh dan mengalami benturan keras pada saat terjatuh. Perutnya dan mengenai kepala bayi akan mengganggu sistem saraf pusat, infeksi atau virus yang menyerang ibu hamil sehingga mengganggu perkembangan otak bayi yang dikandungnya. Faktor neonatal atau saat lahir. Mengalami kendala saat melahirkan seperti kesulitan melahirkan karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. Pendarahan pada otak saat kelahiran. Kelahiran prematur, penggunaannya alat bantu kelahiran berupa tang karena mengalami kesulitan kelahiran yang mengganggu fungsi otak pada bayi. Gangguan plasenta yang mengakibat kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan terjadinya anoksia dan pemakaian anestesia yang melebihi ketentuan adalah contoh faktor neonatal penderita tunadaksa. Pemakaian anestesi yang berlebihan ketika proses operasi juga dapat mempengaruhi sistem persarapan otak bayi yang mengakibatkan pada disfungsi otak. Postnatal atau setelah kelahiran. Walaupun proses melahirkan sudah berlalu, tidak ada jaminan seseorang individu untuk terbebas dari tunadaksa seumur hidupnya. Penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak, ensefalitis atau radang otak, influenza, difteria, dan pertusis adalah beberapa penyakit yang dapat berdampak fatal yang menyebabkan disfungsi otak. Selain itu, mengalami benturan keras di bagian kepala dan terjatuh dari tempat yang tinggi tanpa menggunakan pengaman kepala juga merupakan faktor penyebab tunadaksa. Karakteristik anak tunadaksa. Anak penyandang disabilitas fisik, perkembangannya sama seperti anak-anak pada umumnya, kecuali pada bagian tubuh tertentu yang memiliki kelainan. Berikut beberapa jenis karakteristik anak tunadaksa, yaitu karakteristik akademik. Anak tunadaksa dengan kelainan sistem otot dan rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang normal, sehingga bisa mengikuti pelajaran sama dengan anak yang normal lainnya. Akan tetapi, anak dengan kelainan sistem saraf pusat biasanya punya tingkat kecerdasan atau IQ yang lebih rendah atau intellectual disability. Karakteristik sosial dan emosional. Beberapa anak tunadaksa mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan
menjadi beban bagi orang lain, sehingga membuat malas belajar, bermain, dan bersosialisasi. Ketidakmampuan melakukan kegiatan fisik sebagaimana mestinya juga bisa membuat anak muda tersinggung, marah, rendah diri, pemalu, menyendiri, hingga frustasi. Karakteristik fisik dan kesehatan. Kecenderungan gangguan kesehatan lain seperti sakit gigi, berkurangnya kemampuan pendengaran dan penglihatan, serta gangguan bicara umum terjadi pada anak dengan disabilitas saraf. Selain itu, penyandang tunadaksa jenis ini juga bisa menunjukkan tanda-tanda hiperaktif, yaitu sangat aktif, maupun hipoaktif atau sangat pasif dalam perilakunya. Karakteristik bahasa atau bicara. Karakteristik bahasa dan bicara juga dialami oleh sejumlah jenis tunadaksa. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tak begitu normal. Sementara itu, gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy umumnya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Kemampuan berbicara pada anak cerebral palsy dapat terganggu. Gangguan bicara yang dialaminya disebabkan karena kelainan motorik otot-otot bicara. Otot-otot bicara terutama pada organ artikulasi yang melibatkan rahang bawah, bibir, dan lidah. Sebagian juga ada yang dikarenakan kurangnya interaksi dengan lingkungannya. Gangguan ini menjadi salah satu faktor anak cerebral palsy. Tidak jelas saat berbicara, sehingga sulit dipahami oleh orang lain apa keinginannya. Gangguan sensorik. Otak yang terletak pada manusia merupakan pusat sensorik yang dimana fungsinya sebagai penerima rangsangan dari luar tubuh untuk bisa disampaikan menuju ke otak. Dalam hal ini, anak cerebral palsy yang memiliki gangguan pada otak maka sering disertai dengan gangguan pada sensoriknya. Gangguan sensorik yang dialaminya yaitu seperti gangguan dalam penglihatan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan akibat kerusakan otak yang membuat ketidakseimbangan pada otot-otot mata, sehingga dapat berpengaruh pada penglihatannya. Sedangkan terdapat gangguan pendengaran juga pada anak cerebral palsy yang bisa dijumpai pada jenis atetoid. Selain bisa mengalami masalah penglihatan dan juga pendengaran, pada anak cerebral palsy juga akan mengalami beberapa gangguan yang lainnya, seperti dalam indera penciuman. Perasa dan juga peraba. Gangguan motorik. Gangguan yang terjadi pada gangguan motorik yaitu ketika saraf motorik mengalami kerusakan, biasanya terlihat secara fisik. Gangguan ini bisa berupa kekakuan, lumpuh, berupa gerakan-gerakan yang tidak bisa dikendalikan dirinya sendiri, serta gangguan keseimbangan. Gangguan motorik ini meliputi dua jenis, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu perkembangan yang menyangkut pada keseimbangan serta koordinasi antar anggota tubuh. Sedangkan
Motorik halus yaitu perkembangan gerak melibatkan otot kecil dengan koordinasi mata tangan. Sekian video yang saya dapat dari hasil resume tentang anak tunadaksa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.